Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwan Ramli, SPD, MSc, PhD, salah satu dosen pada program studi fisika Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Pada tahun 2022 ini, saya termasuk salah satu dosen yang eligible untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen. Pada pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Fisika Matematika Lanjut. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi fisika dan merupakan lanjutan dari Fisika Matematika Dasar yang diberikan di semester sebelumnya. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa memahami metode matematika yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan fisika, dan yang kedua, mahasiswa mampu memformulasikan persamaan matematika dari sebuah sistem fisis dan mendapatkan solusi dari persamaan tersebut. Jadi, pada intinya mata kuliah ini membekali mahasiswa metode atau konsep-konsep matematika yang akan banyak digunakan nantinya di mata kuliah lanjutan seperti fisika kuantum dan fisika statistik. Adapun cakupan materi pada fisika matematik lanjut ini yaitu persamaan diferensial biasa, kalkulus variasi, fungsi-fungsi khusus, solusi deret persamaan diferensial biasa parsial, dan fungsi kompleks. Adapun metode penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu meliputi penilaian keaktifan mahasiswa mengikuti perkuliahan, tugas mahasiswa, ujian akhir semester, dan ujian tengah semester. Pada pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya akan menampilkan salah satu proses perkuliahan pada pertemuan ke-13 Fisika Matematika Lanjut. Sebelum perkuliahan dimulai, saya akan mengunggah materi melalui Google Classroom. Ini biasanya saya lakukan 1-2 hari sebelum perkuliahan dimulai. Dan penjelasan tentang capaian pembelajaran pada pertemuan tersebut. Saya juga mengunggah lembar kerja mahasiswa dengan harapan pada proses ini mahasiswa sebelum masuk perkuliahan sudah mempunyai gambaran umum apa yang akan kita pelajari pada proses perkuliahan. Adapun langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas yaitu dimulai dengan dosen menjelaskan konsep atau materi yang akan dipelajari disertai dengan penjelasan beberapa contoh soal. Kemudian mahasiswa akan mengerjakan lembar kerja mahasiswa secara berkelompok. Pada saat kerja kelompok ini, saya sebagai dosen bertindak sebagai fasilitator. Kemudian mahasiswa menampilkan hasil pekerjaan mereka di depan kelas, kemudian diikuti dengan diskusi, dan saya sebagai dosen memberi tanggapan dan penguatan. Di akhir perkuliahan, saya memberikan penjelasan tugas yang saya sudah upload sebelumnya di Google Classroom untuk dikerjakan di rumah. Pada saat batas akhir pengumpulan tugas di Google Classroom, saya sudah menyediakan video solusi penyelesaian tugas tersebut. Dan melalui Google Classroom, saya memberikan feedback atau umpan balik terhadap tugas mahasiswa tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini kita lanjutkan kuliah kita. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi kompleks. Oke. Jadi di fisika matematik dasar kita sudah belajar bilangan kompleks. Jadi kita belajar fungsi kompleks. Di mana pada fisika matematik 1 kemarin kita sudah membahas tentang bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu Anda ada yang masih ingat set sama dengan apa? X ditambah I, Y. Nah, ini adalah bilangan kompleks. Terus apa itu fungsi kompleks? Nah, fungsi kompleks, misal F set, ini F set
sama dengan set pangkat 2. Oke. Set pangkat 2 kita tinggal perlu substitusi masuk setnya. Berarti X ditambah I kali Y. Ini X ditambah I kali Y. Ini X pangkat 2 ditambah apa di sini? X pangkat 2, ini dikali ini ke sini, kita pakai warna lain. X IY ditambah IYX ditambah IY pangkat 2. Ini hasilnya X pangkat 2. Yang ini hasilnya minus Y pangkat 2. Kenapa minus Y pangkat 2? Karena I pangkat 2 sama dengan minus 1. Berarti ini minus Y pangkat 2. Ditambah 2IX Y. Jadi ini bagian realnya, bagian imajinernya 2IX Y. Jadi perbedaannya ini bisa kita tulis F set sama dengan U X Y ditambah I V X Y. Jadi U ini adalah bagian realnya dan yang ini bagian imajinernya. Berarti kalau fungsi ini bagian realnya U-nya berapa? X pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Berarti bagian imajinernya V2. Nah, ini yang paling penting, koefisien I. Berarti I-nya itu tidak termasuk. Oke, berarti cuma 2X Y. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Sebagai latihan, saya akan membagikan lembar kerja ini. Silakan dikerjakan berkelompok, satu kelompok 2 orang, atau dikerjakan secara berpasangan. Setelah itu, Anda coba presentasikan hasil pekerjaan Anda. Oke, silakan. Atau di sini. Oke, silakan dikerjakan. Direkam yang ini dikit. Jadi tinggal kasih masuk setnya apa tadi? Tulis di sini 3 apa setnya tadi? IY pangkat 2. I. Oh iya sih. Tinggal kasih masuk ini X tambah IY. Apa ini? Kenapa minus 1 masuk? Iya. Ini dulu selesaikan X tambah Y pangkat 2 sama dengan berapa? X tambah Y pangkat 2. Oke, dikerjakan seperti itu. Dikasih masuk nih. Berarti ganti saja ini set pangkat 2-nya dengan X tambah Y. Ganti. Tiga setnya, masukkan setnya. Begitu nanti hasilnya. Apa seperset? Kalau seperset, ini seperset, ini sama dengan seper X ditambah Y. Ini kan kalau yang bagian ini kan kita tidak bisa tentukan yang mana bagian realnya, mana bagian imajinernya. Nah, kalau yang ini kita kalikan apa di sini? X kurang Y. Ini X kurang Y. Ini kan kalau ini dikalikan jadinya apa ini? Ditambah Y pangkat 2. Y-nya sudah hilang. Begitu saja yang bagian B. Ada yang bisa kerjakan bagian A? Siapa ini bagian A? Coba dikerjakan bagian A.
Coba diperhatikan, ini dikerjakan bagian A. Jadi apa? Coba dibandingkan dengan hasil pekerjaan Anda. Berarti bagian realnya oke. Oke, ada yang lain, ada pertanyaan? Jadi bagian realnya ini dan bagian imajinernya ini. Yang bagian B, ada yang sudah selesai bagian B? Kumpulkan yang mana real, yang mana ingin. Oke, terima kasih banyak Arni atas ini sudah memperlihatkan hasil pekerjaannya. Jadi coba perhatikan, yang paling penting di sini bilangan kompleks adalah Anda mengetahui bahwa perbedaan utama fungsi kompleks dengan bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks, bagian realnya dengan bagian imajinernya itu merupakan bilangan. Kita kan kemarin misal Z sama dengan 4 ditambah 5I. Ini bagian realnya, ini bagian imajinernya. Dia merupakan bilangan. Kalau fungsi kompleks, bagian realnya ini, bagian imajinernya ini. Jadi Anda harus bisa menguraikan mana yang imajiner, yang mana bilangan realnya. Kalau seperti ini, coba kalau yang ini kan seperset, ini X tambah Y. Ini belum bisa kita ini kan. Untuk seperti ini, kita harus mencari cara supaya bilangan imajiner di bawah ini hilang. Salah satunya adalah dikalikan dengan ininya, pasangannya. Oke, kalau di sini positif, ini dikalikan, karena kalau ini dikalikan hasilnya adalah ini, sehingga kita dapatkan ini Y, ini minus. Oke, berarti di sini ini sedikit koreksi Arni, di sini adalah minus. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita masuk di jadi apa? Tujuan pembelajaran yang kedua, menentukan fungsi kompleks. Apakah fungsi kompleks tersebut bersifat analitik atau tidak analitik. Nah, apa itu analitik dengan tidak analitik? Saya jelaskan sedikit. Kalau analitik, misal ini fungsi real, Anda mungkin belajar di kalkulus. Misal fungsinya seperti ini, ada nilai fx di sini. Oke. Nah, kalau ini didekati dari sini, terus ini didekati dari sini, ini biasa disebut limit kiri dan ini limit kanan.
Oke, Anda masih ingat di kalkulus ya? Kalau limit kanan dengan limit kiri dia ketemu mempunyai nilai tunggal, maka fungsi itu kita nyatakan mempunyai turunan di titik tersebut. Oke, jadi dia mempunyai turunan di titik ini. Atau kalau fungsi kompleks, coba perhatikan kalau fungsi kompleks, misal set di sini, ini fungsi kompleks, itu bisa didekati dari berbagai macam cara. Bisa didekati dari sini, bisa didekati dari sini, bisa didekati dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Oke. Kalau dia mempunyai nilai di titik misalnya di set 0 ini bisa diturunkan, maka fungsi kompleks itu adalah bersifat analitik. Jadi fungsi kompleks yang bersifat analitik jika dia mempunyai turunan. Oke. Mempunyai turunan misal di titik set 0 dalam bidang kompleks. Jadi fungsi analitik adalah sebuah fungsi yang mempunyai turunan di titik tertentu di dalam bidang kompleks. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui fungsi itu analitik atau tidak? Di situ sudah dijelaskan teorema 1 di halaman ini, fungsi kompleks F-set analitik pada suatu daerah jika memenuhi kondisi berikut. Nah, kondisi ini kita namakan dengan kondisi Cauchy-Riemann. Oke? Jadi kalau fungsi tersebut memenuhi kondisi Cauchy-Riemann, apa itu Cauchy-Riemann? du dx sama dengan dv dy. Apalagi du do y sama dengan do v do x. Sorry, ini minus. Oke. Jadi kalau yang perlu Anda ingat di sini, ini adalah turunan parsial. Makanya sebelum belajar ini kita belajar kemarin bab turunan parsial. Oke, kita coba ke fungsi ini. Oke, kita coba ke fungsi ini. Berarti du do x berarti ini diturunkan terhadap x. Hasilnya berapa? 2x. Ini kemudian dv dy. dv dy ini kalau diturunkan terhadap y 2x, tinggal x ya, 2x ya. Kemudian do y kalau ini diturunkan terhadap y minus 2y. Kalau ini dv dx ini diturunkan terhadap x 2y. Oke, jadi ingat paling penting di sini adalah Anda mengingat kembali konsep turunan parsial. Ini kalau kita lihat di sini du dx, dv dy memenuhi kondisi ini. Kemudian yang ini dengan yang ini memenuhi kondisi ini. Berarti fungsi yang tadi ini apa ini? F set sama dengan set pangkat 2 ya. Ini bersifat analitik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi saya tekankan mana? du dy. Berarti ini diturunkan terhadap y. Ini kalau ini diturunkan terhadap y. Jadi di sana minus, ini kondisi Cauchy-Riemann-nya terpenuhi. Jadi ingat yang ingin saya tekankan, pertama fungsi kompleks itu Anda tentukan yang mana bagian realnya, yang mana realnya, yang mana imajinernya.
Oke, yang realnya itu adalah U, yang imajiner adalah V. Kemudian ketika Anda ditanya apakah fungsi itu analitik atau tidak, maka gunakan kondisi Cauchy-Riemann. Nah, sebagai latihan, coba tentukan apakah bagian A dengan bagian B ini analitik atau tidak. Oke, silakan dikerjakan. du dx turunkan terhadap x. Berarti 3x pangkat 2. Turunannya 3x pangkat 2. 6x. 6 y. Turunkan terhadap y. 6x. Oke. Diturunkan terhadap y. Min 2 kan? Hasilnya min 2. Oke, ini sama ini toh. Kemudian lihat itu kondisi dv dx sama dengan minus ini. Berarti bagian A itu analitik. Bagian A analitik atau tidak? Analitik. Oke. Hubble silakan dikerjakan bagian A. Di sini saja. Jadi kesimpulannya Hubble fungsi ini analitik atau tidak? Analitik karena dia memenuhi kondisi Cauchy-Riemann. Oke, terima kasih Hubble. Bagaimana yang lain, ada pertanyaan? Bagian B? Selesai juga? Satu kertas. Ini kerjakan yang bagian di sana. Di bagian sini ini dv dx du dy. Oke. Coba perhatikan ini 2y pangkat 2 dikurang y. Hasilnya berapa itu? Oh, oke. Per 2. Oke. Bagaimana, ada jawaban lain yang bagian B? Yang mana positif? Ini negatif? Di mana? Ini negatif, negatif. Nah, berarti hasilnya di sini positif. Oke, jadi fisika matematik itu seperti itu, berlanjut. Jadi begitu bilangan kompleks, konsep bilangan kompleks Anda kacau, konsep turunan parsialnya Anda kacau fungsi analitik. Yakin dan percaya. Oke. Jadi karena ini sama dengan ini sama ya, cuma terbalik ini, berarti kondisi Cauchy-Riemann yang ini terpenuhi. Oke. Karena itu ini satunya
minus, ini satunya plus, berarti ini memenuhi ini, berarti fungsi seperset adalah sebuah fungsi analitik. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar menguraikan sebuah fungsi kompleks sehingga kita bisa menentukan yang mana realnya, yang mana imajinernya. Ini tadi contohnya 2, Anda sudah mengerjakan. Kemudian kita menentukan apakah fungsi tersebut bersifat analitik atau tidak dengan menerapkan kondisi Cauchy-Riemann. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau dianggap sudah jelas semua, tugasnya saya schedule di Google Classroom-nya sudah bisa dilihat sekarang. Tugasnya hampir sama dengan yang ada di sini. Kemudian mohon dikumpulkan tepat waktu karena pas setelah batas pengumpulan saya upload solusinya. Jadi kalau misalnya sampai 23.59 jam 12.00 itu sudah dianggap terlambat. Oke, dan pada saat itu saya set solusinya bisa dilihat. Oke. Video penjelasan tentang solusi soalnya sudah saya buat, tinggal diupload ke situs apakah diupload ke Drive atau YouTube, itu nanti kita lihat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sebelum kita akhiri saya absen dulu. Jesse Meika, Arif, Miftahul Jannah, Margareta, Putri, Habel, Siti Fatima, Arni. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cuplikan video pembelajaran dan berikut adalah cuplikan video solusi tugas yang diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu kembali di video pembahasan tugas pada pertemuan ke-13. Oke, langsung saja untuk soal bagian nomor 1 A. Ini F-set-nya, fungsi kompleksnya F-set sama dengan set pangkat 2 ditambah 5. Kita tahu set ini adalah dengan set sama dengan X ditambah Y. Oke. Kita langsung substitusi masuk saja. X ditambah Y berpangkat 2 ditambah 5. Ini kita selesaikan. Ini jadi X pangkat 2 ditambah 2Y XY ditambah ini minus ya, Y pangkat 2 ditambah 5. Oke, sekarang kita kumpulkan yang bagian realnya dan kita pisahkan yang bagian imajinernya. Oke, kalau itu kita lakukan, jadilah X pangkat 2 dikurang Y berpangkat 2 ditambah 5. Ini adalah bagian realnya. Kemudian bagian imajinernya tambah I 2XY. Oke. Nah, sehingga fungsi ini adalah fungsi kompleksnya, F-set-nya. Sehingga bagian realnya atau kita sebut dengan kemarin U, ini adalah U X Y atau bagian realnya dari fungsi kompleks ini. Kemudian 2XY jadi. Itulah tadi pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.